Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Suaib dengan NIM 30100119083 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam kelas 3, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi agama. Yang pertama, konsep dasar psikologi agama. Jadi, psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Kemudian yang kedua, sejarah psikologi agama. Para ahli psikologi agama menilai bahwa kajian mengenai psikologi agama mulai populer sekitar abad ke-19 Masehi. Ketika itu, psikologi agama yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian semacam inilah yang dapat membantu pemahaman terhadap cara bertingkah laku, berpikir, mengemukakan perasaan keagamaan. Kemudian di Indonesia sendiri, perkembangan psikologi agama dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang ilmuwan, agamawan, serta tokoh-tokoh yang berada dalam bidang kedokteran. Di antara karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku yang berjudul tentang agama dengan kesehatan jiwa. Kemudian, sejak menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, perkembangan psikologi agama dinilai cukup pesat dibandingkan dengan usianya yang masih muda, yang dimana ditandai dengan terbitnya berbagai macam karya tulis, baik itu buku, jurnal, serta artikel-artikel tentang psikologi agama, yang dimana di dalamnya memuat tentang kajian tentang bagaimana agama dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, perkembangan keberagaman pada masa anak-anak, masa remaja, sampai dengan masa dewasa. Yang pertama, pada masa anak-anak, para ahli psikologi agama berusaha mengidentifikasi karakteristik yang menjadi ciri-ciri kehidupan beragama pada masa anak-anak, antara lain imitatif, superficial, ritualistik, autoritatif, konkret, dan antropologis. Mekanisme psikologi kehidupan beragama pada masa anak-anak sangat menonjol adalah mekanisme imitasi atau imitatif, yaitu perkembangan aspek-aspek psikologi dan kemampuan anak yang berkembang lewat proses peniruan. Pada mulanya anak anak-anak akan meniru dari kebiasaan orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedua, pada masa remaja. Menurut ahli, remaja ternyata tidak konsisten dengan komitmen terhadap agama. Mereka sangat religius tetapi sekaligus tidak religius. Apa artinya? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minat terhadap agama maupun pelaksanaan ritual agama
cukup menonjol pada masa remaja. Namun di sisi lain, banyak penelitian yang mengidentifikasi bahwa remaja kurang memiliki tendensi untuk percaya pada ajaran agama. Kemudian perkembangan kognitif remaja yang sudah mencapai taraf formal operasional menurut teori Piaget memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak, teoritik, dan kritis. Karena di mana masa remaja merupakan proses untuk mencari yang namanya jati diri, sehingga mereka tidak lagi menerima begitu saja ajaran-ajaran agama yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan pelajaran agama yang pernah ia dapatkan pada masa anak-anak mulai dipertanyakan, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan beragama. Namun hal ini merupakan karakteristik umum sebagai ciri kehidupan beragama pada masa remaja yang sangat menonjol. Kemudian yang ketiga, masa dewasa. Pada masa dewasa umumnya seseorang telah mencapai yang namanya kemantapan atau kedewasaan, baik secara psikologis, sosial maupun ekonomis. Namun tidak demikian halnya dengan kehidupan beragama, di mana masih sangat banyak orang-orang dewasa yang belum matang terhadap kehidupan beragamanya. Hal ini dapat dilihat masih adanya ciri-ciri kehidupan beragama pada masa anak-anak yang di bawah ke masa remaja sehingga menetap pada masa dewasa, yaitu egosentris dan pola perilaku keagamaan yang ritualistik dan superficial. Apa itu ritualistik? Yaitu bentuk kebiasaan yang dibawa sejak masa kanak-kanak belaka, yaitu dalam pelaksanaan ritual ibadahnya. Sedangkan egosentris ya, yang terlihat pada doa mereka yang masih terpusat pada kebutuhan pribadi atau keinginan sendiri. Kemudian pada masa dewasa, kehidupan beragama dapat berkembang menjadi kehidupan beragama yang matang sesuai dengan perkembangan kepribadian seseorang. Tapi juga dapat mengalami hal sebaliknya, yaitu tidak dapat mencapai yang namanya kematangan beragama. Kemudian yang keempat, kematangan beragama. Seseorang dikatakan matang dalam beragama adalah ketika apa yang dipahami mengenai ajaran-ajaran agama selaras dengan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita bisa lihat contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri raja, Nabi Yusuf atau beliau menolaknya. Ini menunjukkan bahwasanya adalah termasuk contoh dalam kematangan beragama. Ketika seseorang tidak mencapai yang namanya kematangan beragama, pasti dalam contoh kasus ini ia akan menerima ajakan atau rayuan dari istri raja itu. Kemudian orang yang sudah mencapai kematangan beragama pasti akan berkeyakinan dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihatnya. Kematangan beragama seseorang belum bisa dikatakan stagnan. Kenapa? Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman sesungguhnya akan diberi ujian oleh Allah. Untuk apa ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa saja ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan level keimanan seseorang, dan bisa saja sebaliknya untuk menurunkan level iman seseorang. Tergantung bagaimana seseorang itu menggunakan atau
melaksanakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa yang bisa kita petik dari kisah di atas? Ini menunjukkan bahwasanya untuk melihat kematangan beragama seseorang bukan hanya dilihat dari satu sisi, namun bisa kita lihat dari banyak sisi yang lain. Kemudian yang kelima, agresi dan altruisme. Yang pertama, agresi. Agresi merupakan perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami kesakitan atau bahaya. Kemudian agresi bisa terjadi saat orang marah dengan intensitas tinggi, sehingga bisa muncul yang namanya bibit-bibit agresi. Dalam psikologi, agresi muncul karena terhalangnya seseorang dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, dan tindakan yang diharapkan. Jadi, agresi selain dilakukan terhadap sesama manusia, bisa terjadi pada sesama makhluk, seperti kucing melakukan tindak kekerasan pada hewan seperti kucing itu. Bahkan pengerusakan barang di sekitar kita itu juga termasuk ke dalam agresi. Kemudian yang kedua, altruisme. Apa itu altruisme? Altruisme merupakan perilaku yang murni dilakukan memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan. Kemudian altruisme ini bisa kita bedakan dalam dua jenis. Yang pertama, ada yang namanya altruisme loyalitas, ada yang namanya altruisme kewajiban. Apa itu altruisme loyalitas? Altruisme loyalitas adalah memusatkan perhatian pada motivasi membantu orang lain dan keinginan membantu orang lain. Kemudian apa itu altruisme kewajiban? Yaitu memusatkan perhatian pada tuntutan moral sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, seperti dalam dunia pekerjaan maupun dalam dunia organisasi. Demikianlah penjelasan tentang psikologi agama, dan saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.